saintifik. Pendekatan saintifik adalah cara mengajar yang menggunakan metode ilmiah dalam pembelajarannya. Tahapannya meliputi merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, menganalisis hasil, menarik kesimpulan, dan membuat laporan. Di dalam pembelajaran PKN di SD, pendekatan membantu siswa belajar melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasi. Penerapan pendekatan saintifik membuat siswa lebih aktif, kritis, dan mampu menghubungkan materi kewarganegaraan dengan kehidupan nyata. Selain itu, pendekatan ini juga melatih keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama melalui diskusi, presentasi, serta aktivitas kelompok. Karena itu, pendekatan saintifik efektif untuk menanamkan nilai karakter seperti tanggung jawab, toleransi, dan demokrasi sejak dini. Pendekatan saintifik dapat dikolaborasikan dengan mode pembelajaran seperti STAT agar pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Nah, mungkin itu saja pengertian dari saintifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang langkah-langkah saintifik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik merupakan cara belajar yang menekankan pada proses berpikir ilmiah siswa, sehingga mereka tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami, menalar, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini biasanya terdiri dari 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, yang pertama itu ada mengamati. Pada tahap ini, siswa itu diajak untuk mengamati suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang berkaitan dengan materi PKN. Nah, misalnya guru menampilkan gambar tentang kegiatan gotong royong, aturan di rumah, atau sikap yang menghargai orang lain. Nah, tujuannya ini melatih kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar, membuat siswa lebih fokus dan tertarik pada pembelajaran. Dan yang terakhir, membutuhkan rasa ingin tahu. Menanya. Setelah mengamati, siswa itu didorong untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang Nah, yang ketiga ada mencoba atau mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, untuk memberikan pengalaman belajar langsung. Yang kedua, melatih siswa aktif dan mandiri. Dan yang ketiga, membantu siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, contoh kegiatannya seperti diskusi kelompok tentang aturan di rumah dan di sekolah, bermain peran tentang sikap saling menghargai, membaca buku atau sumber belajar lainnya. Yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk memikirkan, menghubungkan, dan menyimpulkan informasi yang telah diperoleh. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis. Yang kedua, membantu siswa memahami hubungan sebab akibat. Yang ketiga, membentuk kesimpulan dari hasil belajar. Nah, contoh kegiatannya seperti yang pertama, membandingkan perilaku baik dan buruk, menyimpulkan manfaat hidup rukun, serta menjelaskan akibat jika melanggar aturan. Nah, yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap terakhir ini, siswa menyampaikan hasil belajar mereka kepada orang lain. Nah, tujuannya yaitu melatih kemampuan berbicara dan percaya diri. Yang kedua, membiasakan siswa berbagi pengetahuan. Yang ketiga, pemahaman siswa. Nah, contohnya seperti presentasi hasil diskusi, menceritakan kembali pengalaman tentang hidup rukun, dan menuliskan kesimpulan di buku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan
pendekatan saintifik. Dan yang pertama itu ada membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Dan yang kedua itu ada pembelajaran melalui metode ini sangat ampuh dan pribadi karena menguatkan ingatan, pengertian, dan transfer. Dan yang ketiga, memunculkan rasa senang sebab timbulnya rasa ingin menyelidiki dan berhasil pada siswa. Dan yang keempat, menyebabkan peserta didik untuk melibatkan akal dan motivasinya sendiri pada kegiatan belajarnya. Dan yang kelima, membantu peserta didik memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Dan yang keenam, peserta didik dan guru sama-sama berperan aktif untuk menguatkan gagasan. Dan yang ketujuh, menganjurkan peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas kemauan dia sendiri. Dan yang ke-8, meningkatkan prestasi pada peserta didik. Dan yang ke-9, dapat mengembangkan bakat peserta didik. Dan ada pula yang dinamakan dengan kelemahan pendekatan saintifik. Yang pertama itu ada tidak memberikan kesempatan untuk berpikir apa yang akan ditemukan. Dan yang kedua itu pengajaran discovery, lebih cocok mengembangkan pemahaman dibandingkan aspek konsep, keterampilan dan emosi, dan dirasa kurang mendapatkan perhatian. Dan yang ketiga, ada harapan dari siswa dan guru menjadi layar karena sudah terbiasa menggambarkan cara yang lama. Dan yang keempat, tidak bagus untuk mengajar pada siswa yang jumlahnya banyak karena membentuk waktu yang sangat lama untuk memecahkan masalah dan menemukan teori lainnya. Dan yang kelima, terakhir, memunculkan ada kesiapan untuk belajar bagi siswa yang kurang pintar, akan mengalami kesulitan berpikir, dan mengungkap hubungan antara konsep dengan tertulis atau lisan. Nah, sehingga ketika gilirannya akan menjadi frustasi. Dan yang terakhir atau nomor 4, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model saintifik. Nah, penerapan model saintifik dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang menekankan proses ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, bernalar, dan mengkomunikasikan. Dalam praktiknya, guru memulai dengan memberikan stimulus agar siswa melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena. Misalnya itu melalui gambar, video, atau percobaan lain yang sederhana. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang kritis sehingga memunculkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan mencoba atau eksperimen untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, kemudian menganalisis hasilnya untuk menarik kesimpulan. Nah, tahap akhir adalah mengkomunikasikan hasil temuan. Baik secara lisan maupun tulisan, sehingga melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dengan penerapan model saintifik, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami langsung proses menemukan pengetahuan. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.